Ya, oke. Selamat malam semuanya. Nama saya Philip. Saya tinggal di Ubud, Bali. Tetangganya ketua kelas. Eh, mulai dari mana ya? Saya orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Dua anak saya ada penyakit langka, namanya spinal muscular atrophy. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Apalagi selain itu? Saya rasa itu aja. Oke, silakan Bapak Ketua Kelas. Gimana? Kita mulai? Boleh, Pak Philip, silakan langsung mulai. Dan Bapak Ibu mungkin kalau mau bertanya bisa langsung diketik di chat ya, biar sambil Hmm, hmm. berjalan. Oke, sebentar saya buka dulu nih. Slide saya nggak banyak karena kita akan banyak untuk apa namanya diskusinya ya nanti ya. Saya beberapa poin aja supaya jelas. Oke. Judul acara ini kan rata-rata terdengar aneh ya. Siapkan hati, badan, dan logistik untuk pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Ini kenapa saya milih judul ini karena seringkali kita hmm, sisi fisiknya, kita selama ini selalu mikirnya soal katakan pengobatan, terapi, segala macam. Cuman di balik itu, di balik semua itu seringkali nggak disiapkan, terutama hatinya dan logistiknya. Tuh. Oke, sedikit background saya. Ini background saya kecil aja, tapi yang jelas saya orang tua anak dengan penyakit langka, spinal muscular atrophy. Ini kalau mau dilihat, ini fotonya saya di sekolah. Nah, jadi waktu itu di TK. Nah, seperti dilihat dari foto ini aja sudah kelihatan berapa banyak cerita background-nya ya. Eh, Bagaimana untuk sampai bisa masuk ke sekolah ini aja butuh persiapan. Persiapan dari segi sekolahnya dan dari segi orang tuanya. Eh, Kalau yang mau gampangnya kita kalau membayangkan anak mau sekolah gitu kan mikirnya biasanya cuman uang bedung, uang pangkal, uang SPP gitu ya. Nah, ketika anak saya mau sekolah, persiapan yang harus dilakukan itu adalah yang pertama kesepakatan dulu dengan sekolah. Apakah mereka bersedia menerima anak dengan kebutuhan khusus fisik seperti anak saya? Karena kalau mamanya anak dengan autism atau anak dengan apa namanya beberapa yang pengalamannya sekolah itu ada anak dengan alat bantu dengar kalau nggak salah yang waktu itu, yang kebetulan seangkatan dengan anak saya. Jadi mereka sudah punya yang itu, tapi untuk anak dengan kursi roda adalah yang paling pertama, pengalaman mereka yang pertama waktu itu. Jadi beberapa bagian sekolah juga harus diubah dan ditambah, seperti untuk rem untuk menaikkan kursi rodanya menuju ke kelas, turun kelas gitu kan ya, itu perlu ditambah lagi. Dan itu kan dari pihak sekolah juga perlu menyiapkannya. Dari segi saya sendiri dan istri, waktu itu persiapannya jelas bagaimana mengangkut anak ini ke sekolah. Karena kan berarti kan membawa kursi roda, membawa anaknya sendiri. Itu hal-hal yang kadang nggak terpikir oleh kita bahwa ada sekian banyak perintilan yang mungkin nggak pernah terpikir sebelumnya gitu loh. Beda dengan kalau menyiapkan anak yang kondisi biasa ke sekolah. Itu. Salah satu yang paling saya amati, kebetulan saya ada di komunitas yang bernama komunitas Spinal Muscular Atrophy, adalah sikap pertama ya, menerima anak apa adanya. Karena seringkali ketika anak tidak diterima apa adanya, seringkali ya akhirnya keluarganya pecah. Nggak akan kuat. Kalau tim intinya aja udah nggak sepakat untuk menerima. Oh ini anak saya terima apa adanya dengan segala burampe. Apa istilahnya burampe? Ketua kelas, tolong. Ke, apa terjemahannya burampe itu? Perintilan. Saya nggak begitu ini. Pokoknya hal-hal kecil, detail-detail kecil.
Makanya yang perlu diperkuat pertama memang tim intinya dulu, suami atau istrinya. Dan juga ada tim pendukung. Tim pendukung ini bisa jadi sahabat-sahabat di sekitar atau keluarga besar. Dan sepengalaman saya, akan selalu ada risiko bahwa keluarga besar justru menjadi sumber masalah untuk masalah hati ini. Karena ada beberapa yang dari yang orang tua yang saya wawancarai di beberapa pusat terapi itu justru mengambil sikap bahwa ngapain kamu ngurus anak kayak gitu. Itu yang justru menolak anak itu. Dan itu disuarakan tiap hari oleh keluarga besar ke suami dan istri ini. Jadi udah capek apa istilahnya? Dirongrong terus tiap hari gitu. Dan yang ketiga adalah menemukan komunitas. Ini juga yang penting dalam hal persiapan hati ini ya. Karena apa? Kadang rasa sendirian, apalagi kalau cuma berdua dan keluarga besar nggak mendukung, itu sangat kuat. Kalau ada komunitas yang sesama orang tua anak berkebutuhan khusus yang setipe, maka akan ada sumber dukungan lain. Dan ini kalau umpamanya mau mencari di internet, biasanya selalu ada. Jadi misalnya untuk yang cerebral palsy, ini kebetulan saya ambil yang di Instagramnya Cerebral Palsy Bandung Raya. Ini. Ada mereka komunitasnya sendiri. Terus yang ini komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia, penyakit langka yang mengurangi kekuatan otot sampai tergantung levelnya yang mana. Tapi ada yang sampai memang terlahir meninggal karena tidak mampu bernafas, tapi ada juga yang bisa sampai dewasa, misalnya tapi dengan keterbatasan kekuatan otot. Nah, ini komunitas-komunitas yang ada, banyak lagi, tergantung tipe-tipenya. Maka memang yang paling besar di sini ketika Anda merasa sendirian adalah cari teman. Komunitas Spinal Muscular Atrophy sendiri ketika saya pertama kali belajar tentang penyakit anak saya, waktu itu belum ada. Jadi terpaksa ya udah bikin sendiri dari awal WA group doang tahun 2017, 2016 ya. 2016 mulai dengan WA group cuma berempat aja, dari 4 orang tua dari kota-kota yang berbeda. Jadi emang nyari di internet dari teman-teman yang sudah terlebih dahulu mengalami itu sebagai orang tua, tapi selama itu memang belum ada komunitasnya. Jadi terus kemudian membuat komunitas ini. Itu satu dalam persiapan hatinya. Yang berikutnya memang jelas ya, logistiknya, dana. Gambarannya gini, talasemia misalnya, ini yang rada-rada umum. Talasemia itu biayanya untuk transfusi darah dan lain-lain per tahun tuh minimal habis 100 sampai 300 juta perawatannya. Itu baru di level talasemia yang agak umum. Untuk penyakit yang lebih tidak umum lagi, cenderung makin banyak lagi biayanya. Karena satu, biasanya obatnya lebih mahal. Dua, alatnya juga tidak umum. Alat ini juga termasuk hal-hal yang kursi roda itu yang paling simpel ya. Kursi roda yang biasa yang didorong dengan kursi roda yang bisa dijalankan sendiri atau dengan motor listrik. Nah, itu beda-beda semua. Kalau sudah sampai di level yang motor listrik ya minimal sampai 50 jutaan sampai 120 jutaan. Itu kursi roda. Belum peralatan-peralatan pendukungnya seperti brace atau apa yang itu untuk yang disabilitas fisik dan mobilitas ya. Tapi kalau kita ngomong apalagi kalau udah disabilitas sensori kayak alat bantu dengar segala macam lebih tinggi lagi. Walaupun ada sekali lagi, ini kalau Anda menemukan komunitas, maka biasanya Anda akan punya saluran ke
orang-orang baik yang biasanya mau mendukung, misalnya memberikan alat bantu dengar gratis dan sejenisnya itu. Itu salah satunya. Terus juga untuk menyiapkan jaringan ahlinya. Artinya orang-orang yang bisa kita tanyai kalau umpamanya ada hal-hal yang kita nggak paham kondisi anak kita. Jangan cuma satu dokter atau satu expert saja. Bisa jadi Anda perlu sekumpulan, sekampung mungkin ya. Tergantung disabilitas anak Anda apa. Dan hal yang apa ya? Bukan terpenting sebetulnya. Terdalam adalah kembali lagi ke awal tadi. Menerima anak apa adanya ini mesti terpancar di setiap tindakan dan perkataan Anda. Karena anak Anda akan sangat sensitif terhadap hal ini terutama. Ketika orang tuanya sendiri tidak bisa menerima dia, maka dia akan terbentuk sebagai anak yang tidak bisa menerima dirinya sendiri, dan itu berat levelnya untuk memperbaikinya. Itu saja sih dari saya, kita bisa diskusi lebih lanjut karena ada banyak hal yang rada susah untuk diomongkan di sini, dipresentasikan karena detailnya banyak untuk anak ABK ini. Begitu, mungkin bisa ditanyakan langsung saja. Ketua kelas bagaimana? Ya, boleh. Bapak Ibu yang ada mau bertanya bisa langsung ya. Oke. Ini dari mana aja nih? Dari ada Kediri. Oke, silahkan yang mau bertanya. Bu Lestari. Ya. Belum di-unmute, Bu. Belum ada suaranya. Yang mau diambil boleh rasain ya, jadi bisa ketahuan. Bu Lestari mau bertanya? Ketua kelas gimana? Oh, itu bisa. Jadi bisa. Belum kedengeran. Udah. Oke. Selamat malam, Pak. Terima Malam. kasih untuk kesempatannya. Saya dari Bandung, Pak. Saya tuh saya guru TK, Pak. Nah, tapi saya juga suka memberikan les privat. Nah, tapi kebetulan saya saat ini tuh dapat murid yang anaknya hiperaktif gitu, Pak. Nah, saya tuh bingung yang biasa saya kalau les privat tuh kan anaknya yang biasa gitu. Nah, itu teh saya saat ini saya sedang menghadapi kesulitan. Anaknya ini tuh sering tantrum, Pak. Jadi setiap saya udah berapa hari ya? 6 hari saya tuh, jadi anak ini tuh les privat sama saya setiap hari. Nah, dia mamahnya tuh, anaknya ini tuh dia nggak bisa fokus. Nah, terus dia sering mukul. Jadi selama 6 hari ini saya udah dijambak, tadi saya dipukul, dicubit, digigit gitu. Nah, anak ini tuh nggak bisa fokus gitu. Cara apa yang saya harus lakukan menghadapi anak seperti itu gitu, Pak? Nah, saya juga istilahnya ingin supaya anak ini tuh bisa fokus, bisa berubah gitu. Nah, anak ini tuh umurnya 5 tahun, anaknya laki-laki gitu. Nah, katanya mamahnya tuh baru di terapi, tapi saya juga nggak tahu terapi apa. Nah, si anak ini terapi bicara, kata mamahnya tuh terlambat bicara. Jadi anak ini sering bicara sendiri gitu, pakai bahasa Inggris, tapi kalau sama saya diajarnya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Awal-awalnya si anak mungkin belum kenal saya gitu kan, ya dia suka marah apa. Nah, tadi juga dia marah sama saya karena saya lihat kan memang udah waktunya belajar. Nah, saya tuh biasanya kalau untuk les privat itu karena anak-anak yang biasa itu 1 jam, tapi kalau ke dia saya bisa 3 jam, kadang-kadang 2 jam, 2 jam setengah. Dan memang materi yang saya kasih itu sementara ini karena saya pikir kan si anaknya baru ya sama saya, jadi masih belajar motorik gitu, Pak. Misalkan stretching, mewarnai kayak gitu, seperti itu.
Cuman untuk fokus itu memang agak susah gitu, Pak. Nah, saya tuh saat ini sedang kesulitan sekali dalam menghadapi anak ini gitu, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Oke, terima kasih. Sebentar, Bu Lestari. 5 tahun memang diminta untuk ngelesin apa? Nah, mamahnya tuh ingin anak ini tuh les sama saya belajar calistung. Nah, memang karena memang saya tuh ngajar calistung. Tapi saya waktu awal tuh nggak tahu Pak kalau anak ini tuh eh, ada kebutuhan khusus gitu. Jadi ya saya terima aja gitu kan. Pas udah saya lihat, pas lihat pertama tuh, ternyata anaknya seperti ini dan istilahnya emang saya juga harus ekstra sabar gitu kan ya Pak ya. Nah, saya di sini saya makanya kan kan biasa saya cuma sejam. Tapi untuk anak ini ya saya memberikan lebih gitu, 3 jam kalau sekali belajar itu. Karena memang untuk materi yang saya kasih itu cuman dia bisa kerjakan itu juga paling ya 10 menit lah. Kalau istilahnya mood dia bagus gitu ya, bisa 10 menit itu juga eh, masih harus dibantu. Nah terus tapi kalau untuk eh, kayak warna, terus apa ya huruf dia tahu dia suka sekali binatang dinosaurus Pak sama binatang hewan laut gitu dia suka sekali gitu. Nah saya tuh eh, di sekolah memang ada cuman kayaknya anak ini lebih gimana ya kayaknya lebih susah gitu kalau yang di sekolah yang ada tapi di kelas juga nggak terlalu banyak biasanya anaknya 1 atau 2 dan istilahnya bisalah duduk gitu tapi nggak separah ini gitu makanya saya tuh bingung aduh gimana supaya anak ini bisa fokus dan kalau marah tuh dia tuh kalau udah marah sampai membenturkan kepala gigit gitu tadi juga udah pada biru-biru saya udah dijambak hari ini udah ini terus saya pikir apa saya terus lanjut atau apa dan saya juga istilahnya pengen si anak itu bisa fokus eh, yang penting dia bisa ngerti instruksi gitu Pak. Misalkan namanya kan Archie, Archie tolong duduk, misalkan saya seperti itu. Saya sambil tepak-tepak gitu. Tapi kalau dia mau duduk, tapi kalau enggak dia bisa apa? Dia menghantam saya gitu. Wah saya di ini saya sampai saya anaknya kan besar gitu Pak. Jadi saya harus ekstra kuat. Kalau enggak saya bisa habis digigit semua. Dan di rumahnya tuh si pembantunya sering sampai biru-biru gitu. Yang saya nggak mengerti tuh kalau waktu itu pernah saya tuh sampai sama dia jambak sampai nggak bisa dilepas. Mamahnya tuh dari sana dia cuma lewat aja gitu Pak, melihat saya yang udah kepala waktu itu masih baru saya baru 3 kali datang dia udah jambak saya udah gini. Mamahnya cuma datang lewat aja nggak dimarahin nggak apa gitu. Saya tuh aduh kok ini kayak gini ya saya bilang harusnya kan mamanya tuh datang ngasih tahu gitu nggak boleh gitu ini enggak gitu Pak. Bu Lestari, background-nya selama ini ada untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus nggak? Ada pengalaman Eh, untuk itu nggak? kalau itu saya kalau untuk itu mah paling saya kalau misalkan di sekolah ada seminar seperti itu yang saya suka dengar. Tapi kalau untuk prakteknya itu di sekolah memang ada anak seperti itu, tapi belum pernah privat gitu, Pak. Jadi belum Hmm. ini gitu. Makanya saya istilahnya eh, perlu sekali untuk belajar bagaimana gitu, seperti itu, Pak. Kalau di sekolah memang ada, tapi anaknya tuh nggak terlalu parah kayak ini gitu. Nggak tantrumnya tuh sampai ngigit atau apa marah-marah, tapi kita tuh misalnya masih bisa ngasih tahu gitu, misalkan Noel tidak boleh. Nah, langsung si anaknya bisa diem. Kalau ini enggak gitu. Dia semakin menjadi-jadi gitu, Pak. Hmm. Nah, posisinya kan kalau misalkan di sekolah kita mau bagaimana si anak itu kita pegang atau apa, bisa gitu, Pak. Tapi kan kalau di rumah kan mamahnya lihat, semuanya melihat gitu. Dan kalau misalkan kayak gitu, mamahnya bilang, udah kalau misalkan ada Miss lagi datang, nggak usah, kita lihat dari jauh aja. Jadi kalau misalkan ini tuh, saya jadi bingung, ini tuh anak tuh udah marah sekali, saya udah pegang Hmm. gitu ya. Nah, yang menjadi saya waktu lihat setelah saya selesai, si pembantunya teh gini Pak, kalau misalkan si anaknya tantrum marah gitu ya, dia ngasihkan Yupi. Nah, dia kasih makanan-makanan kesukaan dia kayak pizza, itu kan sebetulnya mah nggak boleh ya, yang manis-manis gitu kan. Terus dikasih permen, coklat, jadi si anak itu teh berhenti, menurut gitu. Sedangkan saya
nggak seperti itu. Jadi saya pakainya misalkan saya cuma bilang tarik napas, saya bilang gitu. Wah, anaknya makin menjadi-jadi gitu. Saya pikir apakah dikasih minum. Waktu tadi saya coba lagi marah-marahnya saya kasih minum gitu, Pak. Oh, oke. Kalau saya boleh ceritakan ulang begitu, berarti posisinya Bu Lestari kan sebagai guru privat ya, bayarnya cuma ketemu berapa? 1 sampai 3 jam sehari sendiri gitu ya. Oke. Eh, dan dalam hal ini tidak ada dukungan khusus dari orang tuanya ya, dan orang tuanya sendiri belum membentuk sistem dengan anaknya untuk menterapi perilakunya, belum memberikan terapi untuk perilakunya sepertinya ya. Begitu, betul. Kalau yang saya tahu anaknya baru terapi, Pak. Katanya sih baru 3 bulan. Di terapinya baru 3 bulan. Dia di terapinya sama bicara. Nah, asalnya katanya sebelumnya katanya belum nggak bisa bicara, tapi waktu sama saya, pas waktu saya masuk, sebetulnya anaknya bisa, Pak. Jadi kalau misalkan saya bicara, si mukanya saya pegang, misalkan Archie mau makan, misalkan seperti itu. Dia mau ngikutin. Nah, tapi yang kemarin-kemarin saya tuh aneh. Biasanya dia ngomong, Archie mau makan. Tapi kalau sekarang dianya bilang gini, Archie mau makan. Nggak ada suara gitu. Nah, saya juga bingung, ini kenapa nggak ada suara gitu. Kemarin-kemarin mah ada, Pak. Gitu. Oke. Kayaknya terjadi kesalahan urutan prioritas di orang tuanya deh. Mungkin ini belum selesai urutan terapinya, udah keburu mau dicalistung aja gitu loh. Padahal kalau mereka mau sabar, anaknya mesti terapi dengan benar dulu, terutama untuk masalah sosialisasi dengan orang lain, terutama untuk emotional controlnya, gigit segala macam itu kan masih membahayakan orang lain kan berarti, apalagi kalau dia makin bertenaga nanti kan. Nah itu. Kalau saya sarankan sih memang sebaiknya disarankan ke orang tuanya untuk memberikan terapi yang lengkap dulu, jangan pedulikan dulu soal calistung. Artinya bukan waktunya dia untuk memikirkan akademik gitu loh. 5 tahun sudah diuber calistung dengan kondisi kayak gitu nggak bisa gitu loh. Satu itu prioritas orang tuanya. Sorry, ini bukan di Bu Lestarinya, di orang tuanya prioritasnya masih jelas dulu. Maunya apa mereka dengan anak ini gitu loh. Kalau mereka terlalu nguber ke akademik, nggak akan bisa. Gitu. Selesaikan dulu di terapinya, baru bisa ke arah yang lain-lain. Kalau saya ambil angle itu. Begitu. Kalau dari saya ya. Tapi yang jelas ini perlu tenaga ahli. Jadi yang menangani langsung. Karena diagnosanya juga apa, kayak nggak cuman hiperaktif itu ada banyak lagi itu di situ. Tapi saya nggak bisa memberikan diagnosa juga, itu harus psikolog atau psikiater yang berhadapan langsung dengan anak itu. Gitu. Jadi kemarin tuh kata neneknya anaknya itu indigo gitu kan, Pak. Jadi memang si anak ini tuh sering ngomong sendiri, ketawa sendiri. Jadi kayak punya dunianya sendiri gitu. Jadi kata neneknya tuh ini anak indigo katanya gitu. Jadi kadang-kadang dia ketakutan, dia kadang-kadang nangis, kadang-kadang ketawa gitu. Jadi kayak dia tuh punya teman sendiri, jadi punya dunianya. Nah, terus kata neneknya bilang sama saya bahwa anak ini tuh indigo gitu, Pak. Untuk dalam penanganan anak ABK sebaiknya tidak menggunakan katanya. Karena nanti repot lagi itu. Kalau kita sudah menggunakan katanya dari ini, katanya dari itu, artinya harus langsung dari expertnya melihat langsung. Kalau nggak gitu, susah. Gitu. Jadi Kalau saya melihat saya ini. maaf Pak, kalau misalkan saya menghadapi anak yang kayak gitu, jadi saya harus bagaimana? Saya bilang ke orang tuanya untuk calisungnya nggak bisa, jadi saya harus belajar apanya ke anak ini, Pak, untuk memberikan instruksi supaya anak itu bisa, gimana caranya, Pak? Harus terapis yang berpengalaman, Bu. Nggak bisa sembarangan orang.
Jadi kalaupun dari Bu Lestari memang nggak bisa dengan cara sini, ya memang harus dibawa ke pusat terapinya, gitu. Saya nggak bisa menyarankan di Bandung, saya nggak tahu lokasi-lokasi di Bandung ya. Gitu. Oke, baik. Kita lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, silakan. Silakan yang lain. Nah, itu ada yang sudah menanggapi terapi perilaku dulu biasanya untuk pengendalian emosi, betul. Dan ada yang tahu mungkin yang di Bandung yang bisa disarankan di mana? Saya nggak tahu terus terang. Tapi yang jelas diagnosanya mesti ditegakkan dulu karena apanya itu. Baru kita bisa ngomong tentang terapinya apa. Oke, silakan yang lain. Ya, Bapak Ibu silakan berajukan pertanyaan ya. Walaupun seputar parenting juga boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya tidak dalam konteks kebutuhan khusus, silakan. Hmm. Putri Ilmanisa, silakan Bu. Putri. Oh itu. Oke. Maaf saya izin off cam ya Pak. Oh ya silakan. Ya. Oh. Ya, perkenalkan Pak, saya Tri dari Bogor. Mm-hmm. Sebenarnya ini pertama saya ikut kelas parenting sekolah orang tua ini, terutama ini topiknya adalah anak berkebutuhan khusus. Ya sebelumnya Pak, saya mungkin cerita background saya dulu ya, kenapa saya ingin mengikuti kelas ini. Ya, kebetulan Pak calon suami saya adalah seorang difabel, beliau lahir dengan kekurangan anggota tubuhnya. Beliau lahir dengan satu tangan di bagian kirinya itu tidak sempurna. Nah, namun alhamdulillah beliau mendapatkan support dari keluarga orang tua sehingga beliau mendapatkan pendidikan yang baik, sekolah yang baik, karakter yang cukup baik. Saya bilang berkarakter, alhamdulillah, dan sekarang sudah mandiri, sudah bekerja, ya pada seperti orang pada umumnya lah ya, walaupun memang kita melihat fisiknya memang berbeda dengan orang lain. Nah, tujuan saya untuk mengikuti kelas ini, saya ingin mempersiapkan diri, di mana jika mungkin suatu hari nanti ataupun kami dianugerahi anak yang memang berkebutuhan khusus seperti calon ayahnya, mungkin beliau sudah duluan siap ya, karena memang beliau dan keluarganya sudah melewati masa-masa itu. Sedangkan saya baru, jadi saya ingin mempersiapkan terutama diri, mental untuk menerima dan mempelajari itu bagaimana anak berkebutuhan khusus. Nah, beliau kan adalah laki-laki ya Pak. Mungkin laki-laki itu emosionalnya lebih kuat lah dibilang dibanding perempuan yang sensitif. Nah, itu mitos. Enggak. Iya, dari yang saya pelajari dari kehidupan beliau, parenting beliau dari kedua orang tuanya, bahwa beliau itu diajarkan untuk tidak merasa berbeda. Sekolah pun di sekolah yang umum, sekolah bisa dibilang alhamdulillah masuk sekolah yang unggulan, sekolah terbaik, beliau bisa survive, bisa belajar dengan seperti biasanya. Tapi dari parenting beliau itu saya jadi memikir ke arah yang bahwa beliau ini
sedikit ditekan, bukan ditekan ke arah negatif ya Pak, tapi kamu nggak boleh malu, kamu nggak boleh kamu harus kamu harus ini. Jadi terbentuklah karakter beliau, oh saya bisa. Jadi beliau itu merasa tidak suka malah kalau ditolong, karena beliau itu sudah tertanam di dirinya, saya tidak berbeda, saya bisa, seperti itu. Nah, jadi hal itu yang membuat saya, oh apakah ini terbentuk akibat dari dipupuknya rasa terlalu kamu itu harus bisa, harus mandiri. Nah, jikalau nanti saya mempersiapkan diri untuk anak kami mungkin di masa depan, pun itu perempuan ataupun laki-laki, saya ingin mengajarkan apa ya Pak, tidak ditekan harus seperti itu. Menerima diri boleh, tapi bagaimana ya? Tidak ingin menganggap mereka itu harus bisa dan harus seperti orang biasanya menerima dengan legowo saja seperti itu. Saya masih bingung Pak menjelaskannya, semoga Bapak mengerti untuk apa ya, pelajaran saya bagaimana lah kira-kira menata emosional untuk anak berkebutuhan khusus, terutama seperti calon suami saya yang mungkin qadarullah tidak tahu, mungkin saya akan dianugerahi anak yang seperti beliau ataupun normal, sehat walafiat. Mohon pencerahannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Putri, sebelum menjawab saya mau tanya dulu. Sebelum menikah ini belum menikah ya berarti hitungannya ya? Masih baru calon kan ya? Ya, iya Pak, betul, belum. Oke. Sedang menuju. Sedang menuju. Salah satu biasanya kalau di persiapan pernikahan itu kan salah satunya kan pemeriksaan penyakit bawaan tuh. Iya, Nah, betul. apakah sudah dilakukan pemeriksaan penyakit bawaan dulu? Jadi bisa menghitung resikonya, ya. apakah kemungkinan anaknya bakal membawa disabilitas apapun? Iya. Nah. Sudah ada rencana ke situ, tapi memang belum kami lakukan, Mbak. Karena saya dulu sempat ikut program namanya Cegah Talasemia ya. Iya. Dan itu salah satunya memang menyasar ke mahasiswa-mahasiswa yang mulai pacaran gitu ya, yang itu terus melakukan pemeriksaan genetik di mereka, apakah mereka pembawa carrier talasemia, yang nanti kalau mereka menikah anaknya pasti bakal jadi penyandang talasemia. Gitu. Nah, kalau mengikuti beberapa waktu lalu kan yang di Malaysia sempat ada itu yang pasangan yang kemudian ketemu bahwa dua-duanya pembawa talasemia dan pasti anaknya jadi bakal penyandang talasemia, terus mereka berpisah itu kan. Ada kan yang seperti itu? Iya, pernah dengar. Itu. Hal-hal semacam ini termasuk dalam hal logistik ya, yang kadang-kadang tidak diperhitungkan sebelum. Jadi ketika memutuskan menikah, jadi persiapan pranikah ini malah sebetulnya hitungannya sebelum menikah. Dengan risiko semacam itu, apakah mau dijalani atau tidak, gitu loh. Karena hitungannya nanti terkait dengan selain masalah hati dan pendidikan juga termasuk masalah logistik, duit. Berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menanganinya itu. Nah, gitu. Kalau untuk yang fisikal semacam itu, fisikal kayak calon suami itu biasanya nggak terlalu berbeda dengan anak-anak biasa ya. Tapi kalau nanti ada hal-hal lain lagi, nah itu yang perlu dihitung. Saya mengingatkan aja bagian awalnya, sebelum ngomongin tentang pernikahan dan hasilnya ada anaknya, sebelumnya gimana gitu. Pranikahnya gimana? Pranikahnya persiapannya gimana? Kalau momennya iya pasti, kalaupun pasti, sebetulnya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti bayi tabung dan lain-lain. Tapi itu kan lagi-lagi duitnya juga nggak sedikit gitu loh, bayi tabung itu 100-300 juta itu hilang gitu saja. Gitu. Nah, ya ini semua harus direncanakan bersama sih. Termasuk. Nah, kalau momennya sudah sampai di tahap
pernikahan dan sudah ada anak, ya pernikahan dulu aja deh. Pernikahan aja kan itu masalah menyatukan perbedaan ideologis sebetulnya ya. Ideologinya apa? Ideologi soal orang tua. Orang tua itu posisinya di mana toh? Apakah sebagai pelindung anak selama-lamanya ataukah sebagai yang memastikan anak bakal mandiri? Nah, berarti kan orang tua dari calon suaminya Kak Tri ini kan berarti yang tipe yang kedua tuh, yang mereka mau memastikan anaknya bakal mandiri. Itu karena mereka sadar bahwa usianya terbatas. Nah, itu memang strategi yang paling bagus gitu. Karena kita nggak tahu umur orang kan ya. Tapi juga di saat yang sama ketika menghadapi menjadi orang tua anak ABK, ya kita juga mesti siap dengan kenyataan sebaliknya. Yaitu anak kita meninggal duluan. Kuat nggak ngadepin yang ininya. Anak saya meninggal di usia 7 tahun. Hampir 7 tahun. 6 tahun 11 bulan. Nah, itu hal-hal semacam itu yang kadang nggak diomongkan juga gitu ya. Apalagi buat mereka yang betul-betul anaknya kena disabilitas yang betul-betul degeneratif. Jadi menurunnya tuh jelek gitu loh, langsung brek gitu. Jadi yang misalnya seperti spinal muscular atrophy itu, kalau maunya kena yang paling versi yang paling parah, mungkin usianya nggak sampai 2 tahun. Tapi kalau yang lebih mild lagi mungkin bisa lebih panjang lagi. Nah, itu sampai dewasa. Walaupun dengan kelemahan otot. Itu. Ya, ini malam ini memang kita ngomongin hal-hal yang enggak enak ini kita. Jadi ya ginilah. Mending diomongin sekarang daripada nanti-nanti. Izin menanggapi ya, Pak. Ya. Berarti membentuk karakter si anak, katakanlah anak yang berkebutuhan khusus ini untuk mandiri itu memang seharusnya itu yang dilakukan ya. Walaupun apa ya kesannya sedikit menekan emosional mereka. Saya tuh takutnya Pak. Itu kan diterapkan kepada anak laki-laki. Pun kalau diterapkan di anak perempuan takutnya lebih sensitif. Si anak lebih sensitif, si anak apa ya kurang bisa survive atau insecure atau apa ya merasa ya berbeda seperti itu. Kalau yang diterapkan dari orang tua si calon suami kan memang si calon suami laki-laki, mungkin mereka lebih apa ya perasaannya tidak terlalu sensitif, jadi mereka lebih terpacu gitu. Saya ingin apa ya lebih siap saja sih Pak. Kalau orang tua suami masih ada semua? Masih ada. Oke. Usia berapa mereka sekarang? 55. 55. Oke, masih umum lah. Oke, harapan hidup orang Indonesia kan sekitar 65-70 ya. Iya. Nah, kita ngomong pahit-pahitnya nih ya, Bu ya. Iya. Kadang kan kita ini ngomongin proyeksi harapan hidup kita dengan proyeksi harapan hidup anak kita panjangan mana gitu kan hitungannya kadang-kadang tuh. Nah, itu yang kadang kita nggak mau jujur gitu. Kita maunya melindungi anak kita seumur hidup, padahal proyeksi harapan hidup kita jelek banget. Misalnya merokok, terus apalagi minum-minuman keras, atau pokoknya semua yang hal-hal yang merusak badan gitulah. Terus mau gaya-gayaan melindungi anaknya seumur hidup, padahal umur hidupnya mungkin bisa lebih pendek dari anaknya. Nah itu sebetulnya itu berlaku untuk anak biasa juga ya Bu ya. Iya. Nah, jadi memandirikan anak sebisa mungkin itu ya memang apa namanya proyeksi yang harus dilakukan tiap orang tua gitu loh. Iya. Iya. Mau nggak mau gitu loh. Memang kesannya harus tega demi masa depan mereka. Ya bukan tega, jujur aja gitu loh. Iya. Jujur aja bilang ke mereka kalau Bapak Ibu nggak yakin bakal hidup selama itu gitu loh. Iya. Tapi yang jelas Bapak Ibu nggak akan hidup selamanya gitu. Iya.
Gitu. Ya. Sedikit membuka wawasan saya. Terima kasih, Pak. Iya, ya kita malam ini ngomong pahit-pahitan memang. Iya, Oke. ya cukup dari saya, Pak, mungkin. Terima Terima kasih. kasih, Putri. Oke, baik. Eh, Pak Philip, ada pertanyaan masuk di chat ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Oh iya, sebentar. Bu Mimin Andarini nih ya. Bagaimana menguatkan diri sendiri menghadapi kenyataan bahwasanya tidak mudah bersamai ABK anak berkebutuhan khusus. Dari tumbuh kembang yang sejak lahir luar biasa seperti tidak ada perkembangan, kemudian juga sangat dunia pendidikan yang tidak mudah. Saat memasuki usia dewasa jadi ternyata lebih tidak mudah lagi. Mohon pencerahannya. Bu Mimin Andarini, kalau boleh tahu ini anaknya sudah usia berapa? Bu Miminnya mana? Suaranya belum ya? Oke. Ya, Assalamualaikum. Saya dari Madiun, Jawa Timur, Bapak. Ya, Bu. Gimana? Ini usia anaknya usia? Insya Allah bulan Mei tahun depan 32 tahun, Bapak. Oke. Dan diagnosanya apa? Cerebral palsy spastic athetoid Ada. Oke. hemiplegia. Ini berarti orang tuanya memang harus olahraga banyak supaya kuat ini. Karena ngangkat anak spastik itu tidak mudah. Iya, Bapak. Pakai kursi roda ya berarti ya? Iya, betul. Oke. Ya, iya memang. Gimana ya? Apalagi anak cerebral palsy ini memang ada satu kelompok tersendiri dari teman-teman cerebral palsy. Ini Bu Mimin tadi di mana? Di kota Madiun, mana? Jawa Timur, Bapak. Madiun ya? Madiun, Oke. Timur. Madiun, oke. Kayaknya ada kok Ikatan Cerebral Palsy Indonesia, ada itu. Saya juga ketua dari Yayasan Orang Tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus sekaresidenan Madiun, Bapak. Mantap, berarti sudah tidak sendirian lagi ya. Iya, alhamdulillah kurang lebih 100 anggota kami. Ya, kalau saya sih dengan ibu-ibu yang anaknya cerebral palsy, mulai sering-sering, apalagi yang anak udah gede-gede ya, sering-sering angkat besi, Bu. Iya, soalnya pelatihan beban. Soalnya kalau enggak pas harus ngasih membantu anak bopong atau mindah ke kursi roda atau segala macam itu pinggang kalau enggak kalah, Bu. Saya sudah pernah sampai sakit-sakitan waktu itu pinggangnya. Kalau enggak dilemeskan, enggak dilatih itu pinggang yang kalah duluan. Padahal itu anak di bawah 7 tahun loh ya. Ini sampean 30 tahun lah ya. Berkali-kali lipat lebih berat itu. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya sudah tidak gendong lagi setelah anak saya usia 17 tahun, Bapak. Oh, Jadi good. ketika usia 3 tahun, dokter angkat tangan dengan kondisi anak saya, tanda kutip, dokter mengatakan waktu itu belum menyampaikan kalau cerebral palsy, ya Bapak, hanya menyampaikan kalau putra ibu cacat bawaan, tidak bisa disembuhkan, tapi saya yakin ibu seorang ibu yang kuat, ibu yang sabar. Jadi saat itu ketika usia 3 tahun, dengan keputusan dokter seperti itu, saya seperti tidak ada jalan, Bapak. Nggak ada kepastian mau melangkah kemana. Jadi ya bisa dibilang saat usia 3 tahun itu saya sudah di titik terbawah. Hanya saja ketika dokter menyampaikan keputusan itu, jujur saya begitu keluar dari ruangan dokter di rumah sakit, saya sempat nangis, Pak, berteriak juga. Saya sempat mengatakan, nyun sewu, kasar kata-kata saya, mung cangkeme dokter, saya sampai bilang seperti itu. Bukan kalamullah, bukan kata-kata Allah. Saya yakin pasti ada keajaiban. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, di luar medis bahwasanya ketika usia 11 tahun dengan izin Allah, anak saya yang semula hanya tergeletak, usia 11 tahun bisa duduk, bisa ngangkat kepalanya, Bapak. Kemudian usia 13 tahun
Anak saya bisa berdiri dan usia 17 tahun dia bisa melangkah seperti robot, Bapak. Dan usia 17 tahun juga anak saya keluar suaranya. Jadi saat usia 17 tahun ini dia bisa memanggil saya Umi. Itu buat saya sudah sesuatu yang luar biasa, Bapak. Itu perkembangan yang luar biasa banget itu, Bu. Iya, itu secara medis sudah impossible. Saya sempat dengan guru besar Fakultas Kedokteran UGM yang baru saja meninggal, itu Bu Sunartini siapa itu. Oh iya, Beliau sama Prof. Sunartini itu. Iya, saya sempat konsultasi dengan beliau, saya belajar kepada beliau tentang pencetus cerebral palsy itu apa saja. Bahkan beliau sempat bertanya kepada saya, amalan opo to Bu sing mbok lakoni? Kok ngantek anake sampean usia segitu ada perubahan? Secara medis kan mungkin. Saya sampai dipelurat sama beliau menangis memeluk saya. Jenengan luar biasa sampai bilang seperti itu ke saya. Padahal saat itu saya hanya berpegang teguh dengan bahwasanya dengan kun fayakunnya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Hanya itu saja Pak saya. Dengan tetap ikhtiar satu tempat pijat ke tempat pijat yang lain karena memang saat itu tidak ada keputusan apapun dari dokter, tidak ada solusi apapun dari dokter, saya harus melangkah kemana. Otomatis saya tergelincir ya dari tukang pijat ke tukang pijat, dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara, semua saya tempuh seperti itu, Bapak. Ya, itulah orang tua, Bu. Iya, hanya saja dilakoni. Iya, hanya saja jujur saya memang mengalami hal yang menurut saya pribadi luar biasa nih, Bapak. Ketika usia 9 tahun, karena kondisi anak saya duduk saja belum bisa, saya mendaftar sekolah di semua SLB di Kota Madiun, nggak ada yang nerima. Dengan alasan kecacatan tidak ada, Bapak. Baru setelah usia 11 tahun ketika anak saya bisa duduk, bisa diterima di salah satu SLB di Kota Madiun. Dan alhamdulillah sampai lulus di SMA LB. Kemudian setelah lulus SMA LB, anak saya berkeinginan menjadi atlet. Ya polahe Bapak, saya juga berusaha mencari tahu tentang dunia atletnya disabilitas. Dan akhirnya saya bertemu dengan yang namanya National Paralympic Committee Indonesia itu. Saya membersamainya. Dan pada tahun 2019, anak saya sempat, alhamdulillah di luar dugaan, mengikuti itu Kejurnas NPCI di Manan Solo dan berhasil membawa medali emas dan juga medali perunggu saat itu. Kemudian tahun 2021 dirangkul oleh NPCI Jawa Timur untuk mewakili Jawa Timur ke Papua. Hanya saja belum beruntung di sana karena dia posisi satu-satunya atlet boccia dari Jawa Timur. Dan saat ini jujur saya lempar bola itu ya. Iya. Saat ini saya memang baru bisa dibilang baru sembuh dari rasa kecewa yang teramat sangat, Bapak, karena dikatakan sudah masuk di Puslada, tinggal 1 bulan mau berangkat untuk Peparnas kemarin yang akhirnya dipindah di Solo itu, tiba-tiba jarak hanya 1 bulan dicoret karena terdegradasi waktu ada Keparprov. Saat Keparprov anak saya dikalahkan oleh anak polio. Saya sempat protes. Harusnya kalau anak polio tidak di BC 2, harusnya di BC 4 kalau saya tidak salah seperti itu. Tapi jawabannya nyun sewu tidak memuaskan dan mau tidak mau anak saya tetap tersingkir waktu final. Saya jujur Don, Pak, ini yang saya ingin curhat. Sampai saya matur, kalau hanya anak cerebral palsy dimasuki oleh anak yang non cerebral palsy, terus mau dikemanakan anak-anak kami yang cerebral palsy? Padahal anak-anak yang non cerebral palsy kan masih banyak tempat olahraga yang lain, bisa tenis meja, badminton dan sebagainya. Sementara anak cerebral palsy kan hanya tertentu, hanya bisa di boccia, atau yang cerebral palsy-nya tidak parah bisa di sepak bola. Hanya 2 itu yang. Jadi saya sempat down juga.
kalau seperti ini ke depan apa yang harus saya lakukan untuk anak saya? Itu sampai saya, ya Allah, seperti ini di negeri tercinta. Dari kecil sudah membersamai dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Mau sekolah sulit, mau masuk dunia atlet ternyata juga amat sangat sulit. Sampai saya, ya Allah, akhirnya saya sekarang ya belajar nerimo ono ing pandum, Pak. Beberapa waktu sempat saya nyetatus itu kalau saya yes urip isine ngene iki. Terus teman disabilitas yang rumahnya Sumatera itu bilang ke saya, "Bu, belajar dadi wong ODGJ." Saya tanya, "Piye Mas carane?" Ngene lho, Bu. Ora usah wedi, ora usah khawatir, dilakoni sing enek, disyukuri sing enek. Ora usah nggayu sing dhuwur-dhuwur, Bu. Dari situ akhirnya semakin saya, ya sudahlah, ini yang terbaik dari Allah. Tapi jujur memang bukan sesuatu yang mudah, Pak. Menaklukkan diri sendiri itu bukan sesuatu yang mudah. Sementara sejak tahun 2019, begitu anak saya berhasil meraih medali waktu Kejurnas NPCI itu, saya berusaha menghidupkan NPCI di Kota Madiun. Saya rangkul anak-anak disabilitas yang lain. Ya alhamdulillah banyak prestasi yang diraih. Ning opo anakku gak ono sing ngopeni itu loh, Pak. Saya sempat berputus asa di situ. Akhirnya setelah jadi temen nek kon urip kaya ODGJ itu tadi, saya alhamdulillah ini sudah mulai move on lagi, sudah mulai, hanya saja kadang saya merasa butuh ada tempat bicara, butuh ada yang menasihati. Kok kebetulan ini tadi di-share sama temen, Bu, nderek Zoom. Akhirnya saya masuk, saya berkesempatan ngobrol kali panjenengan. Ya, saya mau dikuatkan saja karena tidak bisa dipungkiri 32 tahun itu bukan waktu yang pendek. Sangat tidak pendek itu, Bu. Tapi kenapa keadilan untuk putra saya sepertinya kok sangat tidak mudah gitu loh, Pak. Kadang-kadang sampai kemarin sempat saya curhat ke Komnas Disabilitas juga, sampai ditanya, "Lah Ibu maunya apa?" Yo ngene loh, Bu, ngene loh, Pak. Kenapa harus seperti ini? Maksud saya ya wis nek wae ya sudahlah untuk anak sipil. Yang lain kan masih bisa di tempat lain, sampai seperti itu. Tapi setelah saya tahu juga regulasi di dalam itu ternyata juga ya seperti itulah, Pak. Akhirnya saya ini belajar menerima kenyataan, ya ini yang terbaik dari Allah. Ya sudah, saya ikut arahnya dari Allah. Sempat down juga untuk melepaskan kepengurusan dari NPCI Kota Madiun, tapi pengurusnya kemarin geruduk ke rumah. Ojo to Bu, mesane anak-anak. Iya, saya digitukan. Ojo Bu, mesane anak-anak. Oke lah, bismillah, kita jalan bareng-bareng. Padahal itu juga jujur melukai hati saya sendiri juga. Ini diberi penguatan dari panjenengan gitu loh, Pak. Matur suwun. Matur suwun pengalamannya, Bu. Ibu malah sudah lebih senior dari saya. Ini 30 tahun ngurus anak. Yang CP ini jauh levelnya ini udah. Ini kayaknya juga ada ibu yang lain yang juga udah 30-an tahun ini ngurus anaknya nih. Bu Utari ini. Bu Utari, bagaimana pertanyaannya? Belum terdengar, Bu. Belum bunyi, Bu. Masih ini. Masih di off kan. Nah, udah. Ya. Jadi saya memang ada sedikit pengalaman. Dulu saya pertamanya itu karena anak saya autis, saya membawa anak saya itu ke Yayasan Surya Kanti di Bandung. Jadi saya posisi di Denpasar ya. Memang terkendala karena waktu itu kan Krismon, jadi saya pindah ke Surabaya untuk observasi anak saya. Jadi saya tidak mungkin berhenti bekerja, jadi hanya sebatas terapi waktu pendek ataupun observasi di Surabaya terakhir. Jadi pertamanya ke Bandung beberapa kali ke Yayasan Surya Kanti, kemudian lanjut ke Surabaya. Nah, memang
banyak kendala karena zaman tahun 93 itu di Denpasar itu kan boleh dikatakan belum dikenal ya. Iya. Karena ya belum dikenal. Jadi saya mesti menghimpun dengan teman-teman ya mendatangkan Ibu Dokter Meli Budiman ya dari Jakarta. Oh, iya, zaman-zaman itu ya. Ya zaman itu. Jadi saya 2000 awal kan ini ya, berarti ya. 93 itu kan lahir 93. anak Oh, saya. oke. Lahir anak saya 93. Jadi memang masih jauh lah perjalanan karena saya sampai sekarang itu belum menemukan bakatnya itu apa. Itu. Tapi untuk komunikasi sudah mudah, Bu, dengan anak. Ya, jadi terbatas pada keinginan dia. Jadi Oke. kalau keperluannya dia ya, tapi kalau yang kita juga mesti diulang-ulang, mesti di ini. Jadi memang rentang fokusnya dia tuh pendek. Oke. Ya, jadi apalah. Karena kalau ini kan wanita, jadi biasanya kan yang banyak itu kan laki-laki. Jadi karena ini wanita, jadi memang ya ibaratnya tuh serangannya tuh keras lah itu. Jadi memang terkendala di situ. Nah, untuk singkat kata sekarang ini saya bisa ikut di Pusat Layanan Disabilitas milik Kota Denpasar. Oke. Ya. Yang di Jadi, mana itu? Di Lumintang, tempatnya jalan apa namanya? Jadi di lapangan Lumintang itu sebelah selatan ya, di Denpasar. Jadi milik dari Pemkot Denpasar. Itu pun juga sebenarnya memang ya ya kalau kasarannya ngomong itu kan setiap sekolah itu kan hanya mau menerima anak yang pandai ibaratnya gitu. Ya, jadi memang ya sudah tersisih lah dari mulai ya kalau playgroup TK itu sih oke. Begitu SD mesti ke sana kemari. Saya coba SLB berapa SLB, memang kan bukan SLB ya, memang cuman saya karena sudah kehabisan akal, pokoknya seluruh sekolah itu sudah saya coba karena terkendala saya. Nah, suatu saat memang dari kantor saya dimutasikan ke Surabaya. Ya, saya pun juga merasa bersyukur ternyata anak saya tidak betah. Cuma 5 bulan. Jadi maksudnya mungkin ya nggak tahulah bagaimana, padahal sebetulnya fasilitas sudah memadai ya anggapan saya, tapi dia nggak ini ya sudah dia balik ke Denpasar. Kebetulan sekali saya juga bertugasnya tidak terlalu lama, jadi balik lagi ke Denpasar. Ya itu terus untuk masuk di Pusat Layanan Disabilitas Kota Denpasar juga tidak mudah. Jadi dulu di awal mereka mengatakan belum siap. Terus akhirnya setelah mereka siap, anak saya ketuaan ya umurnya. Terus terakhir itu baru berapa ya, setahun setahun yang lalu lah bisa masuk untuk ikut yang kria, yang keterampilan lah ya. Nah itu jadi untuk yang di Pusat Layanan Disabilitas PLD itu memang gratis. Cuman saya juga tambah juga dengan terapi ya untuk inilah. Yang penting dia itu keluar rumah, sosialisasi, karena memang karena dia sebetulnya suka musik, cuman ya karena rentang fokusnya itu mungkin terkendala. Jadi dan jadi memang sebetulnya curhat juga di sini. Jadi kalau yang lain itu dengan keterbatasan ataupun kondisi yang seperti itu, kalau saya kebetulan juga penyintas CA. Penyintas CA dengan stadium yang cukup lumayan 3B. Kemudian anak nomor 1 divorce, kemudian juga ada piutang yang mesti saya tagih-tagih. Jadi sebetulnya lumayan ini ya, cuman jadi untuk yang lain mungkin juga maksudnya untuk sekedar referensi, itulah kondisi kita masing-masing yang ini. Jadi jangan berkecil hati. Mungkin yang lainnya itu mungkin lebih
ya di mata saya itu lebih ringan, ya itulah kondisi saya itu aja. Mungkin terima kasih. Ini levelnya sinetron aja kalah ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Kalau untuk terapi yang gratis, mungkin kalau di wilayah Denpasar, di daerah Topati ada namanya Annika Linden Center, Bu. Jadi mungkin bisa ke sana nanti. Kalau untuk ketemu. Tapi memang banyak anak-anaknya sih di sana ya. Ya, saya mungkin ini ingin mungkin nomor HP saya mungkin ingin lebih banyak ya dengan Pak Philip ya. Iya, bisa nanti. Nanti sih bisa ditanyakan sama Bapak Ketua kelas nih. Ya, minta tolong karena ya umurnya anak saya terus kondisinya itu, jadi memang saya tuh mesti kemana? Saya coba-coba cari yang ya memang kalau orang lain saya juga lihat tuh dengan segala. Saya punya keluarga dari Jakarta tuh, apalagi itu ada dia ngurus keponakan yang bule itu, jadi dia memang habis-habisan untuk ngurus itu karena kan si bule ini kan si keponakan ini nanti akan kembali ke Amerika, dia tidak mau di Indonesia, jadi kan harus disiapkan benar-benar. Nah, saya melihat contoh seperti itu, tapi kan anak ini kan beda-beda, nggak bisa seperti tadi lah logistik apa. Saya juga kadang-kadang tuh ya kurang maksimal, ya karena kalau saya berhenti bekerja juga, ya kan ini biayanya kan tinggi. Dulu periksa dengan Dokter Meli Budiman itu kan dikirimnya ke Jakarta itu rambut, apalagi itu segala macam itu darah, ya kan Ya, mungkin pemeriksaan ya, DNA itu. zaman dulu 8 juta itu zaman tahun berapa itu ya, seperti itulah. Jadi memang 8 juta tahun 93. Wih, keras ya itu enggak rasanya. enggak, maksudnya dia kan udah lebih tua ya, mungkin 98 ya katakanlah 98. 2000 lah. Ya, Nah, masih dolar seperti itu. masih keras Cuma itu. ya saya itu sih saya jalanin aja. Dia itu dengan kondisi yang seperti ini saya jalanin saja, dan apa ya? Ya memang banyak kendala. Jadi kalau saya ajak minta pulang. Kalau saya ajak pergi minta pulang. Kalau saya tidak ajak kan sebenarnya kan kasihan kan? Kan kasihan kok anak ini bagaimana. Cuman ya itu tadi. Jadi kalau untuk menginap itu juga nggak bisa. Jadi seberapapun jadi pernah menginap ya yang dekat itu nanti malamnya minta pulang. Jadi seperti apa ya? Jadi sebenarnya kalau saya apa ya? Ya pokoknya masing-masing punya punya keterbatasan ataupun kendala ya. Jadi memang harus diterima, itu semua sudah titipan. Iya, Ya. memang. Ya. Dan lagi-lagi kalau bisa tetap ketemu teman sih ya. Iya, iya. Kalau enggak bisa gila sendirian kita nanti. Ya mungkin itulah apa namanya? Ya masih untungnya saya masih bisa ini, masih bisa bertahan. Iya. Ibu Ya di suami rumahnya sih. di daerah mana? Saya di Jalan Tukar Badung di Renon. Oh, Renon. Ya. Nah, soalnya berarti lebih ke arah Topati kalau mau ya. Kalau itu di Yayasan di Annika Linden Foundation. Annika Linden Center, sorry. Apa? Annika Linden Center. Aneka Linden Center. Di Topati. Ya. Cari Nanti aja di Google Map nanti. ya, nanti saya ini di Topati. Jadi itu apa namanya? Ya memang ya kalau diceritakan sih panjang lebar luas. Ya, jadi apa ya? Jadi upayanya itu memang belum bisa maksimal karena kondisi saya seperti itu. Memang maksudnya kondisi saya mesti bekerja. Kadang saya juga ada teman yang berhenti bekerja juga. Terus ya memang sih banyak juga anak saya tuh teman saya tuh yang anaknya meninggal. Jadi kan sudah. Nah, seperti saya ini kan maksudnya tuh ujungnya atau ya kan dia harus mandiri, Pak Philip harus mandiri. Terus bagaimana? Tapi ya sudahlah, saya tidak usah terlalu memikirkan bagaimana. Itu kan Tuhan juga sudah mengatur semuanya. Iya. Yang penting sama-sama dijalani aja. Iya, betul. Sama-sama. Ya. Ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bu Tari. Terima kasih. Oke, tadi ada Bu Mayasari Madiun tadi. Mana ya Bu Mayasari?
Nah, itu. Silakan Bu Mayasari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau saya pribadi sebetulnya nggak ada pertanyaan atas cerita saya sih, Pak, ya. Cuman memang saya tertarik dengan logonya Empathic Living di Oh, sini. Itu kan apa namanya? Saya kebetulan berteman dengan Bu Mimin. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali beliau juga aktif mengikuti beberapa event-event parenting seperti itu. Nah, sempat tadi tuh saya sama Bu Mimin tuh juga beliau sempat curhat juga gitu loh. Nah, dari situ saya tergerak gitu kan. Saya kok tergeraknya itu adakah mungkin peluang buat orang tua seperti Bu Mimin atau orang tua yang lain itu untuk bisa mendapatkan apa ya, eee, peluang yang sama gitu loh dengan anak-anak yang normal gitu. Misalkan seperti beasiswa mungkin atau, ada apa ya, semacam gerakan volunteer yang punya apa ya, punya chance di sana gitu loh Pak. Misalkan kayak atau CSR atau apa yang mungkin nanti, bisa kita salurkan ke wadah yang tepat gitu loh. Kadang kan selama ini kan kayak prestasi-prestasi itu hanya tertuju kepada anak yang normal sih ya, kalau pemahaman saya sih gitu ya Pak ya, gitu. Nah mungkin, saya tergerak dengan logo tadi Empathic Living, kalau, Tuhan itu tidak pernah, apa ya, ingin menyakiti siapapun ciptaannya, tapi dengan berempati ini semoga kita bisa saling mendukung, saling membantu, dan saling mensupport satu sama lain. Itu aja sih Pak, terima kasih. Kalau soal beasiswa sebetulnya ada banyak ya untuk yang khusus disabilitas. Dan beberapa perusahaan sudah secara khusus menerima, jadi biasanya ada bagian dari CSR-nya dia, menerima pegawai dengan disabilitas tertentu. Kayak Telkom, Telkom itu punya banyak orang yang setahu saya paling enggak saya kenal satu yang disabilitas pemakai kursi roda. Terus ada yang di mana lagi? Kementerian Keuangan juga ada. Dan tiap Kominfo mereka punya program tahunan yang lomba-lomba untuk disabilitas, lomba programming, lomba apa lagi waktu itu ya? Ada presentasi untuk jadi membuat presentasi yang bagus-bagusan gitu loh, lomba-lomba semacam itu. Jadi lomba IT-nya ada banyak. Jadi tinggal mencari informasinya aja yang jelas. Ada banyak. Jadi ada beasiswa, ada lowongan kerja, ada lomba. Tiga-tiganya ada semuanya. Tinggal, nah ini masalahnya, mencari networknya itu loh. Yang kadang-kadang kalau nggak buka telinga beneran nggak bisa, nggak kedengaran. Kalau di Bali, yang saya tahu sih di Aneka Linden Center itu karena itu ada beberapa bagian ya. Jadi ada bagian yang bikin kaki palsu dan kursi roda, terus ada bagian yang untuk fisioterapi dan lain-lainnya. Terus ada satu bagian yang khusus untuk pelatihan kerja, gitu. Jadi memang ada jadi berorganisasi di dalam satu tempat itu. Masing-masing organisasi beda-beda fokusnya. Salah satunya fokusnya adalah untuk menghubungkan antara pelatihan kerja yang dibutuhkan perusahaan dengan para difabel orang penyandang disabilitas yang punya kemampuan itu gitu loh. Jadi menghubungkan gitu mereka. Di Jakarta ada juga, tapi saya nggak tahu kalau di Madiun ada apa enggak. Mau dibikin mungkin di Madiun?
jadi penghubungnya gitu loh Bu. Jadi yang dengan organisasi disabilitas, terus dengan perusahaan-perusahaan, siapa tahu mungkin masalahnya cuma kurang komunikasi aja. Itu. Oke, baik. Philip, sebagai penutup sesi malam ini ada satu pertanyaan lagi ya. Dari Bu Lydia ada di chat, mungkin bisa ditanggapi. Oke, sebentar. Boleh di mana? Boleh dia. Ada banyak mana? Coba dibacakan yang mana? Oh, yang ini, developmental delay. Oke, developmental delay 17 tahun. Setelah PG dia mulai suka tantrum, kita kena nggak kesampaian gimana cara menanganinya. Oke. Bu Lydianya ada di sini? Mungkin bisa Bu Lydia masih ada? Ada, oke. Oke, anak 17 tahun ya. Nah, ini yang semacam ini perlu ketemu langsung dengan ahlinya di tempat itu, entah dengan psikiater atau dengan psikolog, untuk bisa menentukan apa yang diperlukan. Karena terus terang kalau umpamanya dia memang udah ketahuan diagnosanya developmental delay oleh apa gitu loh. Karena kan ada kemungkinan penyebabnya memang masalah neurologis, masalah struktur otaknya, atau masalah sesuatu yang lain lagi. Nah, itu yang menentukan gimana mesti ngapainnya gitu. Dan itu perlu ketemu langsung dengan ahlinya, nggak bisa disarankan begitu saja. BPJS ini nggak Pak ya? Kalau BPJS ini BPJS kayaknya masuk deh Bu. masuk ya? Itu. Kalau untuk tujuan diagnosa ya, biasanya masih masuk kalau BPJS. Oh, saya coba deh. Soalnya waktu kecil dia nggak pernah tantrum. Udah mulai 17 tahun ini, misalnya dia minta sesuatu dengan segala alasan apapun, ya kalau nggak kesampaian ya dia ngamuk gitu aja. Ngamuk juga lempar-lempar barang, dia saya taruh di kamar, terserah mau diapain, kayak gitu. Karena saya juga bingung ngandelnya kan. Ini lokasi di kota mana? Saya di Rempoa Pak, Tangsel, Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan, artinya masih punya akses ke ekspor di Jakarta kan, Mas Yan? Iya. Sekarang juga di sekolah di YPAC di unit karya gitu untuk kegiatan terapi juga masih, karena motorik halusnya masih belum sempurna ya. Tuh sama ini sih dia senang di musik, ikut les drum, itu aja sih untuk iniin kegiatan buat dia. Tapi kalau udah di rumah dia mulai gelisah. Jadi kayak energinya nggak habis-habis. Iya. Dari sekolahnya nggak ada konselornya? Di sekolahnya ada sih, tapi kayaknya nggak terima BPJS, karena BPJS-nya kan Tangerang Selatan ya, jadi harus bikin surat lagi kan. Oke. Referensi ya. Iya, serujukan ke sana. Agak repot. Ya, demi Bu. Iya, demikian. Saya dulu waktu diagnosa anak saya itu dari Ubud, ke Denpasar, Jakarta untuk mencari diagnosanya itu. Jakarta pun masih beberapa rumah sakit lagi. Waktu di Jakarta, waktu saya tinggal di Pondok Bambu kan Jakarta masih sering ke RSCM. Sama dokter siapa tuh yang, aduh saya lupa, Hartono apa ya? Lupa saya. Tapi setelah pindah ke Tangsel repot lagi ngurusnya. Sama dokter ini Dwi Putro, dokter ahli syaraf. Oh ya, dokter Dwi Putro ya. Dia pasiennya dokter Dwi Putro itu. Cuman ya karena sekarang mau ke sana anaknya udah 17 tahun kan. Itu kan udah dewasa, bukan anak lagi, itu aja sih. Iya, sudah nggak masuk dokter anak lagi. Iya makanya. Itu sih yang masih kendala. Mau tanya Pak, kalau BPJS bisa apa enggak? Ya satunya cara dicoba aja. Saya nggak tahu limitnya soalnya. Dokter Dwi Putro ini bisa ya? Karena kan dengan syaraf kepalanya itu ya. Saya juga tidak yakin karena
batasannya, karena kan dokter Dwi Putra kan dokter anak ya. Jadi Iya, dokter anak. apakah dia masih mau nerima? Nggak tahu deh, soalnya dari bayi belum mau ya. Dokter sejak Iya. bayi. Kalau udah usia segitu kayaknya harus ditangani oleh dokter saraf, Bu. Iya, soalnya kan dokter dari bayi belum mau ya. Coba dirayu deh. Jadi mesti ke psikolog atau psikiater gitu ya Pak? Artinya ya Pak. Bisa juga ke dokter saraf. Karena Dokter kan syaraf. bisa jadi masalahnya di sarafnya, bukan masalah itunya. Di scan kayak gitu ya Pak. Itu aja dulu Pak. Terima kasih Pak masukannya. Iya, sama-sama Bu. Oke, ketua kelas kayaknya Oke. itu dulu. Baik ya, karena keterbatasan waktu kita perlu mengakhiri sesi ini. Mungkin Pak Philip untuk penutup dari Pak Philip silakan. Saya mau terima kasih aja untuk ibu-ibu yang sudah berbagi tadi, yang sudah level veteran 30 tahun lebih menangani anak-anaknya. Ya itu tadi, kita semua memang menerima apa adanya, dan pada saat yang sama juga mau yang terbaik gitu kan. Seperti Bu Mimin tadi itu, walaupun terima tapi tetap berusaha ya Bu ya. Terima kasih loh Bu ceritanya tadi. Itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Philip untuk waktunya, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Untuk pertanyaan yang belum sempat kita jawab, mungkin kita akan atur sesi webinar berikutnya. Pak Philip ya. Ya. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam.